Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Al-mukarramun, para habaib, para tuan guru, para asatidzah dan tokoh masyarakat, wabil khusus orang tua kita Guru Ahmad Rafi'i matta'anallah bidul umrihi wa hayatihi, amin ya rabbal alamin. Dan juga akhina fillah Habib Quraish Zahir dan orang tua kita Haji Mahyudin, Haji Dahri, yang kita muliakan orang tua kita Ketua Masjid Al-Firdaus Citra Geria Bapak Haji Muhammad Yusuf Rusli beserta wakilnya Bapak Haji Sabri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala curahkan kesehatan, afiat, rahmat, keberkahan kepadanya. Dan tidak lupa guru kita Guru Lukman Al-Kaf dan beserta para guru-guru yang lainnya yang mungkin Al-Fatih tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu di tempat ini. Wabil khusus Sahibul Hajat Haji Saddam Hussein, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, syafaat, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, melindunginya, memayungi kehidupannya dengan syafaat ini sampai hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Keturunannya, anak istrinya dibahagiakan oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dipelihara oleh Allah dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah terima apa yang dia amalkan dan Allah sempurnakan segala kekurangan yang diamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh yang telah mengumpulkan kita di tempat ini dan terus memberikan gambaran-gambaran kepada kita, isyarat-isyarat Allah yang memberikan isyarat kepada kita. Rambu-rambu lampu ini terus bergerak memberikan isyarat kepada kita. Mudah-mudahan kita faham, mudah-mudahan kita semuanya mengerti. Tinggal di tempat Allah, di bumi Allah, semua dimiliki oleh Allah. Mudah-mudahan kita mengerti dengan isyaratnya Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah menjanjikan isyarat ini akan difahami, isyarat ini akan dilihat jalannya bagi hamba-hamba yang sudah mau berjuang. Kalau belum kita pahami apa maksudnya, apa rahasia yang Allah mau berikan kepada kita, coba niatkanlah untuk berjuang di jalan Nabi Muhammad. Karena ada janji dari Allah yang berjalan dan yang berjuang di jalan kami akan lihatkan jalan ini. Jalannya Allah, jalannya Nabi Muhammad ibn Abdullah yang membawa keberuntungan di dunia dan di akhirat. Man yujahid yusyahid, dibilang barang siapa bermujahadah, berjuang, dia akan menyaksikan. Tapi yang tidak berjuang tidak akan merasakan. Yang tidak berjuang tidak akan mendapatkan buahnya. Tapi pejuang inilah yang akan mendapatkan buahnya. Manusia yang berjuang dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan hartanya, akan mendapatkan buah dan akan menyaksikan kebesaran Allah dan akan menyaksikan rahasia-rahasia Allah yang menjadikan dia beruntung di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di zaman dahulu ada seseorang namanya Julaibib. Julaibib ini seseorang yang mukanya memiliki muka yang sangat tidak bagus. Dammaman, memiliki muka seperti berdarah-darah, bintik-bintik gara-gara jerawat dan lain-lainnya. Kulitnya hitam kehijau-hijauan, bibirnya tebal, kakinya sangat kurus, seorang yang seperti budak mukanya. Rambutnya keriting. Ini Julaibib cinta tapi sama Nabi Muhammad.
Tidak ada yang punya. Dia tidak punya apa-apa. Cangkir pun tidak punya. Baju yang dia miliki cuma baju yang dia pakai itu saja. Bantalnya adalah tangannya. Kalau dia tidur pakai tangan. Tempat tinggal tidak punya. Keluarga tidak punya. Kedatangannya tidak ditunggu orang. Kehilangannya tidak dicari orang. Tidak ada yang cari dia. Tapi Julaibib ini di hatinya cinta dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, orang yang sudah cinta sama Nabi Muhammad. Sudah orang ini orang mulia. Setiap sholat Nabi Muhammad kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat Julaibib ada di situ kita lihat Rasulullah. Habis sholat mereka sahabat ini tak mau lepas kalau sudah melihat muka Nabi Muhammad. Tidak lama ada seseorang yang memiliki keluarga yang terhormat, memiliki anak yang sangat cantik datang kepada Nabi Muhammad. Datang kabilah ini dan menceritakan bahwa mereka punya anak cantik, pembesar Arab. Dan apa ya Rasulullah? Tapi untuk siapa? Saya akan lama dan saya yang akan memintanya langsung kepada kalian. Untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Julaibib Rasulullah. Untuk semua sahabat ini yang mau dikasih ini Julaibib. Mereka saling melirik sama mereka. Keluarga terhormat ini mau diambil, yang mau dilamar ini, yang melamar adalah Julaibib. Yang tidak punya keluarga, tidak punya nasab, tidak punya orang, tidak tahu ini hidup saja. Wah, sana tantangan bagi mereka. Oh, ini saya punya keturunan ini tidak tahu asal usulnya bagaimana. Mereka saling melirik, sudah kami musyawarahkan ya Rasulullah. Ini sebelumnya yang melamar ini pembesar ditolak. Ini Julaibib tidak punya harta, tidak punya apa-apa. Tapi yang melamarnya Sayyidul Wujud, Afdal likullil mawjud. Pulang mereka ini bom hati yang kita dapat. Kita tak terima Nabi Muhammad yang melamar. Kita terima kesian anak kita. Si anak ini mendengar orang-orang ini ribut. Si perempuan ini dia bilang, hei wahai paman-pamanku, wahai keluargaku yang sangat mencintai aku, apakah kalian akan menolak lamaran Nabi Muhammad membawa keberuntungan di dunia dan di akhirat, membawa keselamatan kita, Nabi kita semua diciptakan oleh Nabi. Ini perempuan ternyata bukan mukanya saja yang cantik, hatinya juga cantik. Heran semua paman yang jadi aku akan menerima Julaibib. Karena Rasulullah SAW menangis semua paman-paman yang tadi mendengar bahwa diterima. Mereka saling berpelukan, ya Allah, ternyata engkau ini keponakan yang bukan main istimewa. Ini perempuan tidak melihat dunia lagi. Mukanya cantik, hatinya cantik, dia menikah Julaibib. Datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalian sudah datang, apa jawabannya? Kami menerima Julaibib Rasulullah. Senyum Rasulullah. Kalian terima Julaibib. Panggil Julaibib. Julaibib hilang lagi. Kemana ini Julaibib? Cari Rasulullah senang. Pengen sahabatnya ini mendapat Julaibib. Ketika dapat dipeluk sama Rasulullah, kenapa Rasulullah kau peluk aku sampai begini? Ya Julaibib, alhamdulillah. Sekarang dulu mulai tanggung. Aku akan menikahkanmu di minggu-minggu ini. Bersiap-siap. Ya Rasulullah bertanya. Ya mau sama aku. Akhir bulan. La ilaha ya Rasulullah. Itu saudagar besar saja tidak ada. Masa dia iya? Itu milik perempuan paling cantik di negeri itu dia dapatkan. Dan mimpi apa dia bilang dia bisa dapatkan perempuan cantik? Orang kaya tak bisa dapat. Tapi lihat apa Julaibib nikah. Baru 1-2 hari nikah mendengar ada peperangan, langsung dia menghadap Rasulullah. Aku mau ikut perang. Jangan ya Julaibib, engkau ini masih pengantin baru, udah mau ambil peperangan. Ini masih ini istri cantik segala-galanya.
Mimpi apa dia bisa dapat istri secantik itu? Tidak ada lagi, sudah ada secantik itu. Terus kata Julebi, enggak ya Rasulullah. Tak mungkin aku tidur di rumahku sedangkan kau berhadapan dengan Allah. Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian ya Rasulullah. Aku akan ikut berperang denganmu ya Rasulullah. Memaksa Rasulullah untuk ikut berjuang. Pergilah Julebi. Lihat hadir di medan peperangan tersebut. Setelah selesai peperangan, Rasulullah mencari Julebi. Aku akan meninggal. Ini benar Rasulullah meninggal sedih. Baru nikah dia sudah meninggal. Perempuan yang mana dunia ini dibentuk sama Allah ketika diciptakan seperti perempuan. Dan inna kaidahunna azimah, tipu daya perempuan inilah yang paling besar kata Allah SWT. Jika Allah menyifatkan tipu daya syaitan, inna kaidah syaitan kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu lemah. Tapi ketika perempuan, Allah berfirman, inna kaidahunna azimah, sesungguhnya tipu daya perempuan yang sangat besar. Tapi tipu daya itu tidak terlena dengan apa yang ada di hati Julebi. Rasulullah memakan Julebi, digendong sama Rasulullah. Menangis Nabi Muhammad dan berkata, ya Julebi, anta minni wa ana minka. Tak pernah Rasulullah mengeluarkan ini kecuali sekali saja. Pertama kepada cucunya Sayyidina Husain. Husain minni wa ana min Husain, Rasulullah bilang. Husain ini dariku dan aku dari Husain. Semua orang angkat tangan. Bagaimana nafsirnya? Ini pujian yang tinggi kepada Sayyidina Husain dan kepada Julebi. Julebi adalah bagian dan aku adalah bagian wahai Julebi. Dan aku adalah bagian wahai Julebi. Miskin tak punya apa-apa, tapi mulia di sisi Allah yang menunggunya jutaan bidadari. Karena mahbub indallah, karena dicintai Allah sama Rasulullah. Tidak ada harganya dunia ini. Walaupun dia tidak punya apapun, hatta baju cuma satu lembar baju ini. Tapi mahbub indallah ini harus kita punya. Kita harus jadi orang yang dicintai Allah. Berpikirkah kita sekarang kita dicintai Allah atau kita dicintai Rasulullah atau kita? Jalannya dengan berjuang. Dengan berjuang tidak ada rahasia ini tidak akan bisa kita dapatkan. Dengan kita ketawa-ketawa saja. Dengan kita banyak ngomong saja. Harus dengan berjuang, pakai hati kita berjuang. Kita jadikan belahan jiwa kita nanti besar Muhammad. Nah benar hidup kita. Kalau hidup kita benar, surga. Jangan kemana-mana lagi. Jangan meraba-raba kehidupan dunia jelas dan nyata. Semua ini ciptaan Allah yang kita lihat ini di hadapan kita. Allah menciptakan segala-galanya dan kita sudah lihat. Tinggal kita dekati Allah, segala-galanya akan datang. Segala-gala kebahagiaan, segala-gala yang kita bilang mulia dan ini kita akan tahu semuanya dengan kita dekat sama Allah dan Rasulullah SAW. Akhirnya istrinya Julebi jadi meninggal. Julebi yang melamarnya pembesar-pembesar sahabat, Abdurrahman bin Auf, Fulan, orang-orang ahli surga semuanya melamar. Subhanallah. Akhirnya dia nikah dengan seorang raja yang kaya raya, yang dekat sama Allah, yang dicintai oleh Allah. Berkat apa? Berkat memang dia memilih apa yang dipilih oleh Rasulullah. Mari kita berjalan di belakang Nabi Muhammad. Jangan kemana-mana. Siapa lagi kalau bukan Nabi? Siapa lagi imam kita? Itulah imam yang ditunjuk untuk kita sampai detik ini. Kalau ditanya siapa pemimpinmu, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lah pemimpin kita di dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita syafaatnya di dunia dan di akhirat. Hamba yang dimuliakan dengan mahabbah kepadanya, mahabbah kepada kekasihnya, Nabi besar Muhammad, mengikuti jejaknya, berjuang di jalannya. Allah berikan kita kekuatan untuk berjuang di jalannya. Berikan harta yang berlimpah barakah untuk berjuang di jalannya. Ilmu yang bermanfaat barakah, ilmu laduni untuk berjuang di jalannya. Amalan yang banyak bermanfaat barakah untuk berjuang di jalannya. Ya Rabbana ya Karim, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika.
إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.